hadir hari ini? Ada, Yuk. Siapa? Taufik. Kenapa? Tanpa keterangan atau? Tanpa keterangan, Ibu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk. Jadi saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya ya. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kan tadi kita sudah membaca doa. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke materi, Ibu mau bertanya, apakah ada di antara kalian yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Masih, Ibu. Materi apa itu? Komponen dalam. Ada yang bisa menjelaskan terkait materi yang minggu lalu? Ini Bu, tanya dulu. Ada, Bu. Skala adalah cairan yang berada di dalam tubuh memiliki peran paling penting, Bu. Nah, komponen darah ini ada 4, ada darah merah, darah putih, trombosit, dan plasma darah. Bagus ya. Atas dulu teman-teman. Nah, jadi materi kita kali ini berkaitan dengan materi kita yang minggu lalu, yaitu struktur dan komponen darah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu adik-adik sekalian mampu mengetahui dan menganalisa komponen-komponen penyusun dari sistem pertahanan tubuh pada manusia. Ibu ada pertanyaan. Jadi kan adik-adik sekalian ini pasti melakukan sepanjang melakukan aktivitas pasti tubuhnya ini terpapar oleh zat asing, baik itu virus maupun bakteri. Nah, akan tetapi kita ini tidak merasakan adanya penyakit atau tidak terkena bakteri-bakteri tersebut. Nah, ada yang tahu kenapa demikian? Karena ada sistem pertahanan tubuh. Bagus ya, jadi aplaus dulu temannya. Nah, jadi sistem imun ini atau sistem pertahanan tubuh merupakan sistem yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita ini dari serangan penyakit. Nah, sistem imun ini terdiri dari jaringan, sel, dan protein yang bekerja untuk melawan infeksi. Ada sistem pertahanan eksternal dan internal. Jadi sistem pertahanan tubuh ini kan terbagi menjadi dua. Nah, sistem pertahanan tubuh eksternal ini berfungsi untuk menghalangi masuknya patogen ke dalam tubuh kita. Contohnya ini seperti kulit, lendir, dan asam lambung. Kemudian sistem pertahanan tubuh secara internal ini merupakan sistem yang berfungsi untuk mengatasi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya ini seperti sel darah putih, fagosit, dan limfosit. Nah, ada 3 kelainan pada sistem imunitas. Yang pertama ada alergi. Nah, alergi ini dapat disebabkan oleh adanya respon yang berlebih terhadap zat tertentu. Contohnya ini seperti serbuk sari. Kalian pernah melihat ada orang yang bersin-bersin ketika mencium bunga? Nah, itu juga salah satu contohnya. Kemudian ada HIV atau AIDS. Nah, dia ini menyerang sel limfosit T dan melemahkan sistem pertahanan tubuh. Kemudian yang ketiga ada penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun ini disebabkan oleh sistem imun yang menyerang sel tubuhnya sendiri. Contoh penyakitnya itu adalah lupus dan diabetes mellitus tipe 1. Kan tadi kalian sudah terbagi menjadi 2 kelompok, jadi Ibu akan membagikan LKPD. Nah, tugas kalian itu mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD ini. Ya, Ibu. Makasih, Ibu. Tapi sebelum mengerjakan, Ibu akan memberikan kalian menonton videonya. Ya, Ibu. Tolong disimak ya video ini. Ya, Ibu. Kita ini selalu terjadi perlombaan antara virus dan sistem imun, mulai dari cacar, flu Spanyol, flu burung, SARS, Ebola, dan masih banyak lagi virus yang pernah bertarung dengan sistem imun umat
manusia dari zaman ke zaman. Sekarang, perang ini masuk ke babak baru, di mana lawan utama dari sistem imun adalah virus corona yang menyebabkan COVID-19. Nah, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya virus corona dan perlunya peningkatan sistem imun kita, ayo kita tengok bagaimana sistem imun manusia melawan virus corona dalam episode BPM Explore kali ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana sistem imun manusia melawan virus corona, mari kita bahas dulu bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Menurut World Health Organization, virus corona menyebar melalui tetesan kecil atau droplet yang keluar dari hidung dan mulut orang-orang yang terinfeksi corona saat bersin dan batuk. Droplet ini yang menempel pada benda-benda sekitar, seperti tombol lift, tombol ATM, bunga kertas, dan tempat lainnya yang bisa dihinggapi droplet. Nah, siapapun yang menyentuh tempat-tempat ini, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulutnya, maka virus corona mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam tubuh. Dan saat virus-virus ini masuk ke dalam tubuh, peperangan pun akan terjadi sebentar lagi. Sebut saja virus corona yang masuk ke dalam tubuh tadi adalah sebuah pasukan monster yang ingin menguasai kerajaan dengan cara menyerang salah satu daerah. Kan tadi kalian telah menyimak video di YouTube, jadi silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Iya, Bu. Bagaimana? Jadi kalian dari hasil video ini terus catat. Masih dulu apa yang Berapa aku itu? Kenapa karena ini dia menyerang sistem imunnya. lupa nasi pakai masker Ibu. Iya, Ibu. Makasih. Jadi sangat pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana adik-adik, apakah kalian telah selesai mengerjakan LKPD? Baiklah, Ibu mau kalian satu dari perwakilan kelompok untuk naik mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi Ibu minta dari perwakilan dari kelompok 1. Jadi setelah saya sudah mengidentifikasi permasalahan di atas, adapun soalnya yaitu seberapa pentingkah vaksin untuk memperkuat imunitas tubuh. Jadi alasan saya yaitu vaksin sangat penting untuk memperkuat imunitas tubuh karena membantu sistem imun untuk mengenai dan melawan patogen berbahaya tanpa harus mengalami infeksi berat terlebih dahulu. Hasil kelompok kami. Baik, aplaus temannya ya. Ibu atas dia karena berani naik. Pasti. Sisa aku. Sisa. Ada apa? Perwakilan dari kelompok 2. Saya, Bu. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari diskusi kelompok kami, yang dimana pertanyaannya itu seberapa pentingkah vaksin untuk memperkuat imunitas tubuh dan berikan alasannya. Nah, vaksin ini sangat penting untuk memperkuat imunitas tubuh manusia karena adanya vaksin ini membantu sistem imun mengenali dan dapat menghancurkan patogen berbahaya tanpa harus mengalami infeksi berat terlebih dahulu. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apa sih temannya? Yeay dapat hadiah. Itulah tadi sesi diskusi. Selanjutnya kita akan melangkah ke sesi kuis. Kalau kalian ingin menjawab, silakan angkat tangannya ya. Saya, Bu. Belum. Sabar ya, sabar. Oke, kita mulai ya. Ibu
Ya. Apa ini? Ya, Ananda apa? Apa ini? Apa dia? Infosit. Ya, Satu, dua. tidak ada semua. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan kuis. Saya mau perwakilan dari adik-adik satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Ayo. Oke. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu tentang sistem imun atau sistem pertahanan tubuh, di mana sistem imun atau sistem pertahanan tubuh ini merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk membantu untuk mempertahankan imun di dalam tubuh kita. Jadi sistem pertahanan tubuh ini terbagi menjadi beberapa ada penyakitnya, contohnya itu ada autoimun, HIV, dan alergi. Jadi Bu. Nah, aplausnya temannya. Saya di ruang guru ya. Iya Bu. Nah, jadi berdoa dimulai. Amin. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya itu kalian membuat poster ya, terus upload di Instagram. Yeay.